Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 2 Februari 2022 merupakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Nubuat Maleaki, bab 3 ayat 1-4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu, dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 2 ayat 14 sampai 18. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terbuka, setia, dan taat pada kehendak Allah. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapa, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam sehat, damai, dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Bacaan pertama menampilkan masalah yang dihadapi Maleaki ketika menegur umat Tuhan. Mereka tidak merasa bersalah dengan dosa-dosa mereka. Kata, "Di manakah Allah yang menghukum?" merupakan sikap Israel yang menantang Tuhan. Dan Tuhan menjawab tantangan mereka dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Maleaki menyampaikan kepastian akan datangnya Mesias. Israel mengira Tuhan tidak akan menjawab tantangan mereka, namun ternyata mereka salah. Oleh karena itu, reaksi Tuhan dirasakan sangat mengejutkan. Untuk menyambut kehadiran Tuhan itu dibutuhkan pertobatan. Perilaku dan hidup beriman perlu dibaharui dan dimurnikan. Seperti logam atau perak yang harus dimurnikan melalui proses pembakaran agar kotoran-kotoran yang bukan hanya di luar tetapi juga yang telah bercampur dengan logam atau perak tersebut dapat hilang. Demikianlah Mesias hadir sebagai yang memurnikan dan membersihkan manusia dari kenajisan dan dosa. Untuk itulah Allah menghendaki pembaruan hidup manusia dengan menjadi manusia baru, yakni sebagai umat yang taat dan mempersembahkan kurban yang benar. Bacaan Injil mengisahkan tentang Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Maria dan Yosef sebagaimana keluarga Yahudi lainnya memenuhi hukum Musa. Mereka membawa Yesus kecil untuk dipersembahkan ke dalam bait Allah.
Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mempersembahkan Yesus ke bait Allah? Bukankah mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah? Apakah Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah dengan motivasi yang sama dengan orang lain ketika mempersembahkan anak-anak mereka? Menurut hukum Taurat, anak dibawa ke bait Allah untuk ditahirkan dan dipersembahkan kepada Allah dalam persembahan anak sulung. Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah bukan untuk pentahiran Yesus, melainkan ingin masuk dalam rencana besar Allah, yaitu sungguh-sungguh menjadi manusia dan mengikuti aturan yang harus dilakukan. Dengan demikian terjadilah peristiwa inkarnasi. Yohanes bab 1 ayat 1 dan 14. Maria dan Yosef mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Korban ini adalah korban yang paling kecil sesuai dengan kemampuan mereka. Namun demikian, mereka menunjukkan bahwa yang paling mendasar adalah menyampaikan persembahan dengan ketulusan, keikhlasan hati dari apa yang mereka miliki. Hidup mereka senantiasa terbuka terhadap sapaan dan kehendak Allah. Ketaatan dan kasih mereka kepada Allah senantiasa ditunjukkan dalam hidup sehari-hari yang sekalipun sederhana dan tersembunyi, tetapi mampu memancarkan cinta kasih yang menerangi dunia. Pengenalan Simeon dan Hana kepada Yesus Sang Mesias semakin mendalam melalui ketaatan dan kesalehan mereka. Simeon adalah seorang yang benar, saleh dan taat kepada Roh Kudus. Demikian juga Hana yang rutin melayani bait Allah dan beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Mereka dipakai Allah untuk menegaskan dan meneguhkan jati diri Yesus, bukan hanya di hadapan Maria dan Yosef, tetapi juga di hadapan orang banyak. Peristiwa perjumpaan dengan Yesus di bait Allah bagi Simeon dan Hana merupakan hiburan yang luar biasa dari Allah di hari tua mereka, karena mereka diperkenankan melihat penggenapan janji keselamatan dari Allah. Bagi Maria dan Yosef, peristiwa itu merupakan persiapan yang akan dilakukan Allah agar mereka siap menghadapi masa yang akan datang. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, dari uraian di atas, ada beberapa pesan yang dapat kita petik pada pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Pertama, sebagai orang tua, kita belajar pada Maria dan Yosef dalam membimbing dan mendampingi anak-anak kita agar bertumbuh menjadi pribadi dewasa yang seutuhnya, pribadi yang dikasihi Allah dan penuh hikmat Allah. Keluarga harus menjadi oasis di padang gurun, tempat makhluk hidup dapat bertumbuh dan melepas dahaga dalam kekeringan. Kedua, kita meneladan ketaatan dan kesetiaan Maria dan Yosef pada perintah Allah. Mereka selalu menaati apa yang Allah kehendaki dan menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Ketiga, seperti Simeon dan Hana, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang terbuka terhadap kehendak Allah. Mereka telah lama menantikan Tuhan. Berkat kedatangan Yesus, mereka mengalami rahmat demi rahmat.
Mereka menjadikan bait Allah sebagai tempat doa, sekaligus sebagai tempat penyerahan diri kepada kehendak Allah. Bait Allah bukan sekadar tempat atau bangunan, melainkan suatu situasi di mana terjadi sebuah perjumpaan dengan Yesus sendiri. Semoga berkat pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah semakin menguatkan ketaatan iman kita kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bunda Maria, Santo Yosef, Simeon dan Hana telah memberi teladan kepada kami untuk menjadi taat, terbuka, dan tulus dalam mengikuti panggilan-Mu. Ajarilah kami menjadi pribadi-pribadi yang terbuka pada kehendak-Mu, taat dalam melaksanakan perintah-Mu, dan mampu menangkap kehadiran-Mu dalam peristiwa hidup kami. Agar dengan demikian kami semakin layak Kau sebut sebagai anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan junjungan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.